Belum ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Nah, jadi diperhatikan setiap gunnahnya, mad aslinya ya, dua harokatnya, kestabilannya harus tetap diatur. Inna, di situ ada gunnah nun bertasyid. Jadi bedanya gunnah dan idgham bi gunnah, kalau gunnah itu hanya ada dua huruf, nun bertasyid dan mim bertasyid. Jadi sebelumnya tidak ada nun sukun dan tidak ada tanwin. Kalau idgham bi gunnah sama hurufnya, ada nun, ada huruf mim, tapi ada huruf waw sama huruf mim. Ya, nun, mim, waw. Jadi hurufnya ada 4. Bedanya itu kalau idgham bi gunnah sebelumnya diikuti oleh nun sukun atau tanwin. Kalau gunnah tidak sebelumnya tidak ada nun sukun atau tanwin, langsung bertemu dengan nun bertasyid dan mim bertasyid. Innalladzina amanu, mad aslinya a. Kalau huruf a itu bukan mad asli ya. Kalau huruf a itu bukan mad asli. Jadi huruf mad asli itu setiap huruf yang di atasnya ada fathah berdiri kecuali huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu masuknya hukumnya mad badal. Jadi setiap ada fathah berdiri yang seperti ada garis di atas huruf hamzah, nah itu semua huruf hijaiyah masuknya mad asli kecuali huruf hamzah. Dia disebutnya mad badal. Tapi panjang harokatnya dia sama, 2 harokat. Innalladzina amanu walladzina hadu. Hanya perhatikan jangan yang tipis. Ini hanya yang biasa ya. Hadu wan nasara was-sabiina man amana. Man amana, ada nun sukun bertemu huruf alif. Jangan lupa itu cara bacanya jelas karena itu huruf izhar. Huruf izhar itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Go, kho, tenggorokan atas, ain, ha, tenggorokan tengah, hamzah, ha, tenggorokan bawah. Cuma 6. Jadi setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan tadi, cara bacanya jelas. Jadi jangan jangan disamarkan. Tapi man, dia jelas dan cepat, jangan lama. Jangan man, ada yang sudah benar cara bacanya tapi suka dilamakan. Tuh ya. Jadi izhar dia tidak boleh dilamakan. Dia jelas dan cepat. Was-sabiina man amana billahi. Nah, billahi biasanya suka masih ada kekeliruan. Biasanya suka billahi, suka ditebal-tebalkan. Jadi kalau lafaz Allah sebelumnya ada harokat kasroh, dia tipis. Billahi, lillahi, fillahi. Ya seperti itu. Jadi jangan fillahi. Kan ada yang seperti itu ya. Ada yang lillahi. Jadi mengajar ke tafhim. Jadi bukan, kalau yang sebelumnya berharokat kasroh dia tipis biasa. Jadi seperti huruf Indonesia kalau LI double LL di depannya. LI LL gitu cara bacanya sama. Lillahi, fillahi, hanya bedanya di tasjid dikuatkan. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Boleh berhenti di situ. Wal yaumil akhir wa amila salihan falahum. Tanwin bertemu fa, ihfa, baru di sini ihfa disamar. Salihan falahum ajruhum. Qalqalah di tengah kalimat jangan dilupakan. Ajruhum inda rabbihim wala khaufun. Khaufun jangan khau. Kha vokalnya o. Kha. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Haknya tipis. Yahzanun.
Nah, di ujung itu mad arid disukun. Yahzanun. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dipilih sesuai kapasitas nafasnya. Ya. Tapi dengan syarat tetap diperhatikan kalau ayat 1 itu menentukan sampai ayat selesai kita baca ya. Jadi ketika ayat pertama kita sudah mad arid disukunnya 4 harokat sampai bawah, setiap bertemu mad arid disukun harus 4 harokat. Jadi harus istiqomah sampai baca Shadaqallahul Azim. Kalau 2 harokat berarti sampai bawah 2 harokat. Kalau yang nafasnya panjang boleh 6 harokat, tapi sampai akhir harus 6 harokat. Ya. Lanjut. Wa id akhadna. Perhatikan huruf dza ini bukan huruf dza yang harus dipantulkan. Jadi dia ditahan. Wa id akhadna. Jadi jangan wa id akhadna, jangan dipantulkan. Agar tidak terpantul itu lidahnya tetap bertahan di tempat makharijul hurufnya. Wa id akhadna, ditahan ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Nah, di sini ada qaf sama kaf yang bersampingan. Jangan sampai sama pengucapannya karena tempat makharijul hurufnya sama. Kalau kaf itu hamas, kalau qaf dia tidak boleh hamas. Wa rafa'na fawqaku, qafnya kuat, lalu bertemu kaf yang hamas. Fawqakumut tur. Tasydid qa-nya kuatkan ya. Fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum. Perhatikan maknya. Jangan lupa harus lebih panjang dari mad asli karena itu mad jaiz. 4 atau 5 harokat. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Atainakum bi, mim sukun bertemu dengan ba. Kalau jadi hukum tanwin tajwid itu sebenarnya banyak, ada hukum non sukun dan tanwin, ada hukum mim sukun dan tanwin. Jadi bukan non sukun aja atau tanwin yang punya hukum. Jadi mim sukun mim sukun juga punya hukum. Kalau di non sukun bertemu ba itu namanya iklab. Kalau di mim sukun ada mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Tuh. Jadi dia cara bacanya dilamakan. Atainakum biquwwah. Ya. Jadi jangan cepat-cepat di situ karena mim sukun bertemu ba itu dia dilamakan. Atainakum biquwwatin wadhkuru. Jangan sampai dipantul. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat selanjutnya. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullah. Situ aja ya berartinya. Summa tawallaitum min ba'di. Perhatikan panjang-panjangnya di sini. Ada mim sukun bertemu mim bertasyid, itu idgham mimi. Ya, jadi huruf mim sukun itu hanya bertemu dengan 2 huruf yang dia dibaca panjang. Yaitu mim sukun bertemu mim hidup lagi atau mim sukun bertemu dengan ba yang tadi sebelumnya. Selebihnya dia dibacanya pendek. Nah, jadi ini mim sukun bertemu mim, dia lama. Tawallaitum min ba'di. Kalau mim ba'di ada tanda mim kecil di atas, iklab ya, itu hanya dimiliki oleh iklab. Jadi ada tanda mim kecil di atas. Sama panjangnya samakan. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullah. Fadlullah, bo-nya tahan. Fadlullah. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Haknya tipis.
wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lakuntum nun sukun bertemu ta ikhfa lama. Lakuntum mim sukun bertemu mim lagi lama lagi. Lakuntum minal khasirin. Lanjut 65. Walaqad qalqalah, ingat huruf qalqalah hanya ada 5. Baju di toko. Qalqalahnya dia dikuatkan biar terdengar. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum ikhfa nun sukun bertemu kaf. Minkum fis sabti itu langsung masuk ke sin bertasydidnya ya. Fis sabti lalu banyak jangan lupa dipantulkan. Fis sabti faqulna lahum kunu dua harokat. Biasanya kalau ada mat asli yang pinggiran-pinggiran gini biasanya suka salah satu aja yang ke bawah. Nah ini harus dua-duanya ke bawah, perhatikan mat aslinya. Dua harokat, dua harokat lagi. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tanwin bertemu kho, izhar jelas. Qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima. Ada tanwin bertemu lam bertasydid. Itu kalau lam bertasydid itu hukumnya idgham bila gunnah. Jadi dia tidak boleh dilamakan. Berbeda dengan idgham bi gunnah ya. Kalau idgham bi gunnah dengan dengung, kalau idgham bila gunnah tanpa dengung, hurufnya hanya ada 2, lam dan ro. Jadi biasanya suka disingkat lari. Jadi setiap bertemu huruf lari, nah itu berarti udah lari-lari tuh, cepat, jangan dilama-lamakan. Nakalan lima, cukup dapatkan tasydidnya, langsung dilanjut. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Bertemu lagi idgham bila gunnah di situ ya. Wa id qala Musa, perhatikan nedzalnya jangan sampai kelepasan. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum liqaumihi. Di situ ada tanda hak domir, ada tanda bendera di atasnya. Itu bukan mad jaiz ya. Jadi mad jaiz itu hanya berlaku pada huruf mad, alif, waw, ya yang di atasnya ada bendera terus bertemu hamzah. Kalau ini di atas huruf hak domir. Nah, kalau hak seperti itu disebutnya hak domir. Istilah silah tawilah. Iya, betul. Mad silah tawilah. Jadi mad silah dibagi menjadi 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Jadi panjang mad silah tawilah itu dia 4. Kalau mad silah qasirah hanya ada 2. Panjangnya hanya 2 harokat ya. Jadi ciri khas mad silah tawilah itu di atasnya ada bendera seperti ini karena di depannya selalu bertemu dengan huruf hamzah. Kalau yang mad silah qasirah itu biasanya hak domir di atasnya itu hanya ada dhammah terbalik. Di depannya huruf hijaiyah apapun itu kecuali huruf hamzah. Seperti itu. Liqaumihi 4 harokat ya. Liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Di ujung haknya digantung. Tadbahu baqarah. Qalu. Nah, ini baru disebut mad jaiz. Jadi ada huruf mad yaitu wawu sebelumnya bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Qalu atattakhiduna huzwa. Nah,
Nah, kalau wa ini mad iwad ya, jangan mad asli. Jadi setiap ada fathah tanwin seperti wa itu fathah tanwin di atasnya, dia adanya di ujung waqaf. Itu disebutnya mad iwad. Huzuwa. Jadi makanya kenapa gak huzu? Kan biasanya kalau di waqaf kan biasanya ujungnya kan gak suka dibaca harokatnya. Tapi ini dibaca karena ada fathah tanwin di atasnya. Kalau kasroh tanwin dia gak dibaca, jadi cuma berlaku untuk fathah tanwin aja. Makanya disebut mad iwad. Huzuwa cukup 2 harokat. Qala a'udzu billahi. Jangan lupa tarkik ya. Lafaz Allah sebelumnya huruf berharokat kasrah. Billahi. Billahi an akuna minal jahilin. Qalu da'u lana. Dalnya qalqalah. Qalu da. Nah, jadi jangan lama dulu mentang-mentang di depannya ada waw ya. Itu langsung masuk ke da. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah, ini hi 2 harokat dibaca. Rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha. Nah, di situ diperhatikan di innahu. Kalau tadi kita bertemu dengan mad silah tawilah, kalau sekarang kita bertemu dengan mad silah qasirah. Jadi ada hak dhamir di atasnya ada tanda dhammah terbalik. Jadi baca 2 harokat. Qala innahu. Di situ 2 harokat. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Kafnya dibaca tapi ro-nya juga ikut dibaca, tapi hanya samar. Kaf dan ro-nya hanya terdengar sedikit. Wala bikr. Awanum baina dzalik. Hamasnya di huruf ka. Awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Ayat terakhir. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Yubayyin lana, tasydid ya-nya kuatkan. Lalu setelahnya ada idgham bila gunnah, nun sukun bertemu lam. Jangan ditahan terlalu lama. Yubayyin lana. Sukun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu gunnah. Setelahnya ada hak di atasnya itu dan dhammah terbalik mad silah qasirah 2 harokat. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Ada tanwin bertemu shad, ikhfa samarkan, ditahan 2 harokat. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Nah, di atas ro safra'u mad wajib, tapi panjang harokatnya sama seperti mad jaiz 4 atau 5. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Tasurrun gunnah nadhirin. Huruf dho-nya jangan lupa cara bacanya, lidahnya dikeluarkan, lidahnya jangan di dalam. Jadi dia sedikit digigit. Nadhirin. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Selesai kita sampai 69. Ada berapa ayat ini? 1, 2, 8. 8 ya. Mungkin satu orang berapa? Mau dibagi berapa? Dibagi 3 boleh? 3 berapa jadi Kak? 2, 3 gitu ya Kak? Iya. Ini kan yang ngajinya juga sedikit.